Oke, hari ini kita mau ngobrol sama Arsal, betul ya? Namanya siapa? Nama saya Arsal, Arsal ya. Nama panjangnya siapa? Arsal Mudiono Kak. Arsal Mudiono. Panggilannya Arsal, Iya Kak. bukan Mudiono, Bukan, bukan Ono juga. bukan. Oke ya, jadi hari ini kita mau ngobrol sama Arsal. Nah, siapa Arsal? Nanti kita akan tanya-tanya ya. Oke, sekarang Arsal umurnya sekarang berapa? 18 tahun. 18 tahun ya. Iya, Kak. Oke, Arsal punya cita-cita nggak di hidup ini? Ya ingin menjadi pengusaha muda. Pengusaha muda ya. Ya. Kira-kira mau jadi pengusaha apa? Usaha apa nanti? Kepikiran belum muda mau usahanya? Kayaknya sih belum kepikiran sampai ke situ Kak. Belum ya. Oh, Ya, Kak. pengusaha muda ya. Ya, Yakin bisa jadi pengusaha muda? insya Allah yakin. Insya Allah yakin ya. Ya jadi bagus ya Arsal ya. Masih muda, punya mimpi dan yakin sama mimpinya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol ke teman-teman semua bahwa tidak mudah untuk Arsal itu bisa bilang dia mau jadi pengusaha muda, ya kan, dengan latar belakang, dengan apa yang sudah dia lalui. Oke ya, langsung aja. Arsal pernah masuk penjara anak ya, betul Arsal? Itu Ya, waktu itu Arsal umur berapa waktu masuk penjara? waktu pertama masuk penjara umur 16 tahun Kak. 16 tahun ya. Waduh. Jadi waktu itu Arsal itu vonis berapa tahun? Kondisi saya 4 tahun ya. 4 tahun pas. 4 tahun pas subsidiar 3 bulan. Subsidiar 3 bulan. Waktu hakim ketuk Arsal Mudiono vonis 4 tahun, ketuk palu, bagaimana perasaan Arsal? Senang atau sedih? Kecewa Kak. Kecewa ya. Gimana kecewanya? Bisa cerita nggak? Ya awalnya sih nggak nyangka sampai putusannya seperti itu sih Kak. Jadi pas waktu di dalam pikiran kayak nggak nyangka sampai segitunya putusnya. Di pikiran Arsal vonisnya berapa tahun waktu itu? Minimal 2 tahun lebih lah minimal. Itu udah maksimal maksudnya ya 2 tahun lebih ya. Tiba-tiba 4 tahun di penjara, pasti takut ya Arsal ya. Waktu itu sidangnya Arsal di daerah mana? Pengadilan Kabupaten Sanggau. Di Sanggau berarti ya. Nah, Arsal kan tahu, Arsal sempat di rutan Sanggau tidak dulu? Sempat Berapa lama? dari bulan 9 tanggal 26 sampai bulan 2 tanggal 12. Cukup lama juga ya. Oh, cukup lama juga. Oke, jadi umur 16 tahun lalu di penjara vonis 4 tahun. Wah, nggak kebayang. Terus waktu itu Arsal itu ditangkap polisi atau nyerahin diri sih? Ditangkap polisi Kak pas waktu hari Jumat. Lagi ngapain Arsal ditangkap polisinya? Lagi main HP ya, nyantai. Lagi main HP ya di rumah. Di rumah nenek Kak. Oh, kaget nggak? Kaget, terlalu kaget sih enggak Kak. Cuma ya udah sadar maksudnya mungkin karena kejadian itu. Udah salah ya, udah salah ya. Oh, ya seperti itu. Apa kasus apa sih yang pakai angka itu? Istilah Arsal itu kasusnya? Berapa sih kasus apa? 3 berapa itu gitu? Nggak tahu ya. Kayak lupa ada Kak. Lupa ya. Ya udah oke ya. Nah, sekarang Arsal udah bebas berapa bulan yang lalu? Dari bulan 4 tanggal 4 kemarin Kak. Jadi udah bebas karena corona ya? Ya Kak. Karena corona akhirnya bebasnya dibuat cepat ya, betul ya. Nah oke, nah sekarang kita mau nanya-nanya nih Arsal. Arsal pendidikan terakhirnya apa? Cuma tamatan SD. Tamat SD tapi tamat ya. Terus setelah tidak sekolah, Arsal kerja atau buat apa? Kemarin sempat kerja Kak kerja di percetakan Batal. Punya teman Itu di kampung Arsal. Oh, setelah tamat SD lalu kerja gitu ya. Terus gimana sih kehidupan remaja Arsal sampai Arsal akhirnya melakukan kesalahan? Maksudnya selama ini apa? Apakah Arsal itu memang sering main di luar, sering nongkrong seperti itu? Ya kalau dari saya sendiri sih kayaknya karena mungkin saya di rumah ngerasa tertekan sama orang tua. Soalnya orang tua tuh baru main kemana mereka udah larang. Jadi dalam diri saya terasa tertekan. Jadi secara perlahan saya kayak berani ngelawan orang tua.
Oh, karena Arsal merasa di rumah tertekan. Ya Kak. Akhirnya mulai berani ngelawan. Wah, terus akhirnya banyak main di luar dong. Heeh. Oh, seperti itu ya. Oke, oke. Terus Arsal dulu pakai narkoba nggak sih? Mabuk atau apa? Wah, gitu. Kalau kayak pemakaian narkoba sih saya nggak pernah Kak, cuma kalau sejenis minuman sih. Minum-minum ya, minum-minum sama teman-teman. Oke ya, jadi ya sedikit banyak jadi tahu gimana latar belakang Arsal. Karena itu tadi Kanaldo tanya dengan cita-cita. Jadi hebat, setelah melewati banyak hal, Arsal tetap punya cita-cita ya. Dan kita berharap Arsal bisa capai cita-cita Arsal itu. Oke, terus pertama kali Arsal masuk rutan Sanggau itu kan rutan dewasa, Arsal ada di blok anak ya. Rutan dewasa satu kamar sama yang dewasa Kak di blok A2. Apa yang Arsal alami waktu itu? Ya Boleh kalau cerita nggak? pertama masuk sih dari gerbang depan perasaan takut ya tetap ada Kak. Tapi pas waktu udah masuk ke kamar A2 nya, soalnya di kamar itu ada orang yang kenal dari luar gitu Kak. Oh, jadi Arsal ada kenal orang ya. Jadi aman lah di dalam Arsal. Ya gitu loh Kak. Terus apa pengalaman buruk yang Arsal pernah alami waktu di rutan Sanggau itu? Apakah pernah dipukul orang ataukah Arsal nangis mau pulang atau bagaimana? Makanannya mungkin Arsal pernah nggak makan, pernah nggak seperti itu? Kalau kejadian seperti itu sih belum pernah Kak, di rutan. Belum pernah ya. Jadi semua baik-baik aja ya. Iya, Kak. Oke, terus setelah itu Arsal dipindah ke lapas anak ya, di Pontianak. Nah, akhirnya waktu pindah ke lapas anak gimana? Begitu masuk ke lapas anak. Ya pertama masuk sih perasaan takut tuh udah nggak ada karena Karena udah yang kedua ya. Ya, karena sebelumnya udah di rutan ya. pertama kan masuk rutan dewasa ya yang dewasa aja berani gitu. Berani ya. Jadi yang mana tuh pas waktu masuk lapas anak nggak ada perasaan takut lagi. Nggak ada ya perasaan takut lagi ya. Terus gimana ketemu teman-teman yang lain? Ada berantem nggak sih sesama anak binaan gitu? Ya kalau kayak berantem sih pernah Kak. Pernah ya? Cuma, Arsal berapa kali pernah berantem selama di dalam? kayaknya sih nggak hitung lah Kak. Nggak kehitung ya, berantem terus ya. Itu berantem mulut atau sudah main pukul-pukulan? Awal ada yang cuma berantem mulut, cuma pernah juga sih beberapa kali berantem sampai main fisik. Main fisik ya, mungkin itu udah biasa ya. Kalau di sana biasa nggak sih berantem gitu? Kalau kayak di rutan sih itu udah biasa, soalnya kan di rutan tuh orangnya dewasa, jadi kalau di rutan tuh sistem kayak hukum rimba itu masih kuat. Hukum rimba ya. Jadi siapa kuat dia menang ya. Akhirnya yang lemah pun berusaha jadi kuat seperti itu ya. Oke, nah selama Arsal di lapas anak Pontianak, ya kan, apa hikmah yang bisa Arsal ambil? Pelajaran penting apa? Ya, apakah kapok atau wah makin berani aku pernah di penjara, makin berani waktu di luar, atau bener-bener aku nggak mau lagi masuk penjara gitu? Kayaknya sih pelajaran anaknya ada pengalaman kayak, jadi setiap mau melakukan hal jadi kayak kepikiran gitu Kak. Jadi kalau mau melakukan jadi kepikiran mau nanti bisa masuk penjara lagi gitu ya. Jadi kapok lah Arsalnya. Nah selama di dalam di lapas anak itu banyak pembinaan nggak sih dari pihak lapas, dari luar? Pembinaan sih lumayan banyak Kak. Dari hari Senin sampai hari Sabtu kegiatan tuh ada terus. Jadi sebetulnya nggak bosen-bosen juga ya, ada yang datang ya. Seneng nggak kalau ada yang datang? Ya waktu ada yang datang sih seneng Kak, soalnya pas waktu ada kegiatan kayak gitu waktu tuh nggak terasa. Iya, tahu-tahu seneng aja ya, seneng aja. Wah seperti itu. Nah selama Arsal di LPKA pernah dibesuk keluarga nggak? Pernah 2 kali Kak. 2 kali. Gimana rasanya Arsal dibesuk? Ya pas waktu orang tua datang sih senang Kak, Senang ya. Bawa makanan banyak nggak? lumayan. Bawa kue banyak ya. Biasa kalau orang tua kita datang atau orang tua teman kita datang, teman-teman kita ikut seneng ya, karena akan kecipratan makanan ya. Iya. Betul ya. Wah gitu ya. Terus, nah Arsal, karena lo mau tanya nih tentang pembinaan yang dilakukan sama kakak-kakak Love Borneo. Ya kan kakak-kakak Love Borneo sering datang ya ke lapas anak ya. Biasa hari apa datangnya? Hari Kamis Hari Kamis jam jam 7. jam 7 apa jam 9 nih?
jam 8 biasa Pak. Oh, Jam 8. Soalnya pas waktu setiap kegiatan datang nggak pernah lihat jam juga sih. Oh, tapi waktu hari Kamis pas kakak kalau Borneo datang, Arsal hadir terus nggak? Ya hadir terus Pak. Hadir terus ya. Itu memang diharuskan ya. Ya Kak. Gimana Arsal seneng nggak waktu ada kakak-kakak loh Borneo? Senang nggak? Seneng. Yang paling seneng bagian apa kalau kakak-kakak loh Borneo datang? Ya bagian mengadakan games, kegiatan seperti melukis atau buat mempelajari tentang sharing-sharing lah Kak, Oh, pengalaman. sharing ya. Ada yang suka marah nggak sih kakak kalau Borneo itu? Kayak kasih nasihat gitu, marah-marah. Nggak ada juga sih Kak. Yang tegas-tegas gitu ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Yang paling Arsal ingat kakak kalau Borneo siapa? Yang berkesan nomor satu? Ya, misalnya selama ngunjungin teman-teman di LP Anak. Kak Misel. Kak Michelle ya. Kenapa paling berkesan? Ya karena Kak Misel kayak jarang nggak hadir gitu Kak. Selalu ya. Oh, selalu hadir ya. Jadi kalau Kamis pagi udah ditunggu ya. Ya gitu loh Kak. Pernah nggak sih hari Kamis kakak kalau Borneo nggak datang gitu? Pernah nggak ya? Kayaknya sih nggak pernah. Nggak pernah ya, selalu datang ya. Ya. Ya, jadi senang ya seperti itu ya. Terus selama pembinaan itu di dalam pasti suka dan duka ya Arsal ya, suka dan duka ya. Nah begitu Arsal bebas, bagaimana perasaan Arsal? Begitu dibilang Arsal, kamu bebas, gimana rasanya? Ya senang dan bahagia lah Kak. Senang dan bahagia ya. Ya. Bukannya senang dan bahagia sama itu, ya kan? Ya udah. Nah begitu Arsal keluar gerbang, gimana rasanya tuh? Ya soalnya pas waktu saya keluar gerbang pun udah sama orang tua jadi ya senang lah. Senang. Jadi orang tua jemput Ya Kak. jauh-jauh ya. Ya Berapa jam sih dari rumah Arsal sampai ke Ponti? Ada nggak 5 sampai 6 jam? kurang lebih gitu loh Kak. Tuh orang tua datang pakai mobil. Pakai mobil Itu bawa mobil sendiri apa nyewa apa minjem mobilnya? nyewa Kak. Nyewa. Mobil apa tuh? Pick up ya? Enggak. Enggak. Oh iya. Nah sekarang begitu pulang ke rumah, ke kampung, pasti ada rasa malu juga kan, betul ya? Betul. Pasti orang lihat, oh itu tuh yang di penjara. Gimana Arsal ngelawan rasa itu? Ya belajar kayak anggap angin lalu aja Kak. Anggap angin lalu ya, gimana ya? Ada angin lalu aja gitu. Ya, ada nggak sih yang kayak menghina gitu? Selama itu Sel- sih belum pernah ada Kak. Belum pernah ada ya. Tapi kalau yang ngelihat dari jauh matanya menghina ada nggak? Nggak ada juga ya. Kayaknya sih enggak ada. Kayak nggak ada ya. Ya jadi ya Arsal biar ini jadi pelajaran ya Ya, buat Arsal ya. Ya jadi apapun yang pernah terjadi ya pokoknya sekarang Arsal fokus ke masa depan Arsal. Ya semua hal yang buruk terjadi di belakang Arsal gunakan untuk mendorong Arsal itu maju dan sukses. Kan cita-citanya bagus mau jadi pengusaha muda. Nah kalau Arsal ketemu anak-anak muda, anak remaja yang masih nakal, suka mabuk, ya, yang ngerasa aku nggak takut masuk penjara, apa nasihat Arsal untuk mereka? Ya kalau untuk menasehati sih saya belum kepikiran sampai situ Kak. Maksudnya nolongin biar mereka nggak masuk penjara juga kayak Arsal. Ya kan mungkin ada yang wah hidupnya suka-suka dia gitu kan. Ya mungkin menegur misalnya cukup bilang kamu nggak perlu kayak gitu soalnya saya udah pernah kayak gitu sampai masuk penjara gitu. Maksudnya masuk penjara itu enak apa enggak? Coba Arsal ceritain ke mereka. Ya pasti tidak enak lah Kak, di penjara. Nggak enak ya, nggak enak ya. Jadi nggak usah lah ya, nggak usah nakal. Pokoknya sekolah kerja yang baik karena di penjara nggak enak ya. Ya. Betul Arsal ya. Oke ya. Jadi Arsal terima kasih ya ngobrol-ngobrolnya ya. Arsal di rumah Kanaldo udah berapa hari ini? 1 minggu lebih Kak. 1 minggu lebih ya. Jadi besok rencana Arsal pulang ya kan karena bapaknya suruh pulang bantuin di kebun ya. Ya jadi Arsal kesini lagi ngurus apa ya keperluan ke LPKA ya kan, dia ada berkas-berkas yang harus dipenuhi ya. Jadi buat setiap kita ya lewat obrolan ini mau ngasih tahu bahwa adik-adik yang di dalam di LPKA pokoknya yang bermasalah mereka itu perlu dibantu ya, mereka itu perlu ditolong dan
sebetulnya mereka juga mau ditolong.